Kalau sampai kamu dipercayakan pelayanan itu berarti Tuhan yang mau kamu ada di situ. Benernya nggak begitu berarti Kak ya? Harus berjalan bersama-sama dong. Karena kalau iman tanpa perbuatan mati. Makanya kalau dikasih lagu istilahnya ngulik lagunya. Jangan dianggap remeh gitu loh. Nah itu, karena anak-anak generasi sekarang itu mereka kurang punya persisten sekali bilang gitu ya sama. Tapi kalau orang suka bener gitu, maksudnya memang dia tahu itu minat dan bakatnya ya, saya percaya kok pasti dia juga akan terus. Selamat datang di Bincang Menjuru. Hari ini kita punya tamu, bintang tamu kita adalah dengan Sister Maya Uniputi. Beliau adalah singer dan songwriter dan juga musik director ya Kak ya di Rock Fluid. Bukan Rock Fluid, di Rock International ya Kak? Ya ada urusannya lah istilahnya arranger gitu lah, backing vokal. Bukan cuma di Rock International ya, karena kasih karunia Tuhan di mana-mana. Ntar deh ceritanya seru deh. Oke, siap. Mungkin boleh cerita Kak Maya. Aku panggilnya Kak Maya ya. Ya. Cerita deh Kak Maya. Kak Maya perjalanannya gimana nih Kak untuk jadi seorang singer sama songwriter nih Kak? Wah lumayan panjang ya. Memang dari kecil saya tuh suka nyanyi gitu. Jadi dari playgroup udah diikutin kayak acara nyanyi-nyanyi sekolahan lah gitu. Oke, perform ya pagelaran waktu itu kalau nggak salah Hari Anak Nasional di JACC. Oke. Sama anak-anak sekolahan. Karena saya masih kecil jadi nggak terlalu mikirin masalah bakat atau apa. Yang penting kepilih, ikut nyanyi, happy, udah that's it gitu ya. Nah seiring berjalannya waktu pas SD karena sekolahnya sekolah Kristen kan ada choir. Nah kepilih tuh karena waktu itu adalah Dwi Dasawarsa sekolah kami. Jadi dipilihlah anak-anak SD yang digabung dengan anak SMP untuk nyanyi lagu Buat Tuhan, lagu Bagi Bangsa, kemudian lagu Terima Kasih Kepada Guru. Ya kita nyanyi himne guru, terus nyanyi lagu nasional, sama nyanyi lagu Haleluyanya Handel. Sebagai ucapan Handel syukur. Messiah Ya betul, Handel Messiah. And I was like around 9 years old waktu itu. Wow. 9 tahun ikut choir anak-anak SMP kakak-kakak dan nyanyiin lagu Handel Messiah. Yang belum bisa baca partitur akhirnya dipaksa untuk mau tidak mau bisa baca part. Pada saat itu partnya emang gak dalam not balok sih, not angka. Tapi lumayan lah. Anak SD kelas 3 suruh ikut nyanyi. Do 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 de 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 do de 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 da 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 do di do di da de di do de do di do de da do di da do do di da de. Itu tuh SD nyanyi lagu kayak begitu gitu. Gitu yang gitu. Setiap kali habis ya bawa habis gitu. Nah dari situ SMP ikut choir di sekolahan juga. Itu tapi didorong sama orang tua atau memang karena suka Kak? Karena suka aja ya. Kak Mayanya emang suka? Karena di sekolah kan kepilih gitu. Jadi ya saya tuh orangnya ya slow aja istilahnya, diajak ya iya gitu. Terus seneng juga gitu ya pas SMP dari kelas 1 sampai kelas 3 sekolah kami tuh dari kakak sebelumnya 4 tahun berturut-turut juara choir se-DKI Jakarta. Wow, oke. Se-DKI. Wow. Ya itu ya puji Tuhan ya. Di situ kan nyanyinya intens belajar ekspresi segala. Terus kalau mau lomba kan latihannya beda. Itu menyenangkan sekali deh. Nah pas SMA nggak ikut lomba-lomba, tapi di terakhir-terakhir tuh ngeband. Udah SMA ngeband. Terus sama karena sekolah Kristen setiap hari Selasa tuh udah ibadah. Nah waktu itu saya berteman dengan salah satu adiknya gembala GBI ya, itu sahabat saya banget gitu. Nah dia tuh kan dia ngajakin saya pelayanan mulai di gerejanya. Kemudian di sekolah kita bikin kelompok vokal. Jadi pas ibadah tuh memberikan kayak kesaksian puji-pujian gitu. Habis lulus SMA ngeband gitu, kuliah di tempat kuliah ya gitulah, yang ngeband, nyanyi, nari semua. Nah Kak Maya tuh teater gitu. Waktu dari kecil tuh punya cita-cita gitu mau jadi penyanyi gitu. Ada gimana tuh? Ada kali ya. Karena aku suka banget nyanyi gitu. Terus kan dulu keluarga selalu beli lagu-lagu top Billboard Top 100. Jadi nggak top 100 yang top 10. Dari Aquarius waktu. Every Month. Wow. Emang karena si Opa itu dulu juga dia tuh pemain band. Oh, main musik apa dulu? Dia Hawaiian. Dia main juk sambil nyanyi. Wow. Begitu. Jadi kayaknya darahnya nurun dari dia nih. Kalau yang lain seneng nyanyi tapi di kamar mandi gitu. Sama zamannya
apa Tapi namanya, berarti keluarganya Kamaya, papa mama segala emang nyanyi semua, Kak? Saudara-saudara juga? iya pada suka nyanyi sih, cuman yang jadi penyanyi akhirnya di sepupu-sepupuku, yang pada main gitar, jadi musisi gitu ya. Terus yang satu akhirnya jadi guru musik di sekolahan gitu. Itu nyanyi di band juga, yang kayak gitu. Jadi di sepupu-sepupu yang lebih intens gitu Berarti musik nyanyinya. dalam darah lah kayak bisa Iya dibilang musik, gitu. iya it's in the blood gitu. Ya panjang lah nyanyi, terus ketemu sama apa ya gini Yang loh. pas SMA itu gimana tadi? Nah, Sorry. Heeh. sama teman-teman sih ya biasa aja Iya. ya. Ya paling pelayanan di situ Iya. saya mulai mengenal pelayanan nyanyi gitu Hmm. ya. Ekspresinya pelayanan pujian penyembahan bernyanyi tuh pas SMA. Hmm. Di situ diajakin soalnya. Diajakin waktu itu tuh kelas 2 SMA juga mulai kenal sama rombongannya Frankie Siombing Oh, oke. gitu. Waktu VOG itu, ya? iya belum VOG waktu itu, namanya masih Esra. Oh, oke. Oke. Waktu itu saya pertama kali ketemu si Nova tuh lagi hamil Petra. Oh, oke. Terus itu ulang tahunnya teman baik saya. Mereka yang jadi pengisi acaranya begitu. Ikut nyanyi kan, oh nyanyi. Terus ya gitu deh, iya the rest is history lah ya, ikut pelayanan kayak gitu. Terus pertama kali diajakin rekaman live recording sama Frankie Siombing. Lagi nongkrong di Wendy's Bintaro Plaza. Terus ada dia ngobrol-ngobrol, terus dia ngajakin saya. Jadi singernya waktu itu Tiuplah Sangkakala. Oh iya, saya Ya, aku punya tuh album yang itu, jadi Kak, dulu. song leadernya Om Ade Manuhutu. Iya, That's iya. my first time ever ikut live recording praise and worship. Habis itu VOG. Itu kesannya gimana Kak waktu pas recording itu? Ya, luar biasa Nervous ya. banget ya kayak gitu ya, masa kalau belum Iya, pernah soalnya kan saya kan istilahnya anak bawang dibanding kakak-kakak singer yang lainnya. Sari Simo, Fiona, ya kan mereka kan emang udah VOG kan ya. Iya, iya. Terus apa namanya Kak Debi Ratak, terus ada siapa lagi tuh Kak Tirsa Sahertian. Itu kan mereka udah Nama-nama besar ya? nama-nama besar pada zaman itu gitu loh. Maksudnya saya ikut nyanyi sama mereka. Saya tuh benar-benar merasa ya I don't know anything gitu loh. Jadi backing vokal tuh gimana Kak? Jadi singer, kita semua Jadi jadi singer. singer, Jadi oke. singernya si Om Ade Manuhutu nih Oke. gitu. Nah. Terus song leadernya juga, wah udah nggak usah diomong, ini mah senior banget gitu kan. Apa namanya, ya saya excited dan mau belajar gitu, mau belajar. Karena pertama kali live recording, pertama kali nyanyi seperti itu gitu. Kemudian VOG kan ada apa namanya, ada apa namanya, mereka konser. Live konser ya? Ya live konser aku jadi backingnya. Kalau Kamaya sendiri nih, kalau misalnya buat anak-anak muda sekarang yang istilahnya terinspirasi untuk jadi singer nih, bisa kasih nasihat apa nih Kak? Gini ya, pertama kalau sampai kamu dipercayakan pelayanan itu berarti Tuhan yang mau kamu ada di situ. Jadi hormatilah pilihan dan panggilan yang Tuhan berikan, dan bukan cuman wah gua mau apa ya, membangun talenta apa segala gitu. Kalau Tuhan udah kasih nggak mungkin lah dia ngeberikan kesempatan untuk kamu tuh berkembang gitu. Nah jangan lupakan untuk selalu belajar ya, sama ya makin dekat sama Tuhan, dua itulah gitu. Karena kadang-kadang kan gini ya, kalau misalnya kalau di profesional kan tentunya standar kualitas itu bukan sesuatu yang bisa dikompromikan kan ya Kak? Iya. Nah sedangkan kalau di gereja kan seringkali yang penting punya hati kan, walaupun nggak punya bakat gitu. Nah menurut Kamaya gimana? Kalau menurut saya kita kurang ajar sama Tuhan kalau kayak gitu. I'm sorry ya. Aduh, Gitu. aduh. Benar, maksudnya gini loh. Kita mau yang terbaik dari Tuhan, tapi kita nggak beri yang terbaik buat dia. Itu harus berjalan loh bersama-sama. Karena tanggung jawabnya nggak cuman sama pemimpin rohani yang udah memberikan kepercayaan itu kepada dirimu. Berarti itu juga bertanggung jawab langsung sama Tuhan. Jadi kalau emang udah dipilih ya mau tidak mau harus belajar dan mempersiapkan diri untuk dapat terus berikan yang terbaik. Dan kalau memang ternyata panggilanmu nggak di situ, ya udah mundur aja gitu loh. Nggak usah nyanyi. Mungkin lo bener kan setiap orang tuh di dunia ini tuh dikasih talenta ya. Bapak kita ini udah menginvestasikan sesuatu gitu loh dalam hidup kita. Ya berarti bukan itu. Berarti ada yang lain. Gak mungkin enggak gitu aja sih. Karena seringkali ada orang tuh yang mungkin bisa dibilang memang cinta Tuhan nggak gitu ya, dan actually dia ngerasa dia tuh punya bakat lah, merasa. Tapi kan seberapa kemampuannya yang dia punya kan seringkali di bawah standar gitu Kak. Ini kan seringkali dihadapin dan seringkali gereja berpikir yang penting punya hati gitu loh Kak. Tapi benernya nggak begitu berarti Kak ya? Harus berjalan bersama-sama dong. Karena kalau iman tanpa perbuatan mati.
Kalau Bener bilang juga. cinta sama Tuhan, terus ya emang gue cuman segini aja Tuhan. I don't think so. Kamu punya sesuatu yang lebih, Atau yang yang bisa kok, lain iya ya. benar, yang bisa kau persembahkan, yang memang bagian itu yang Tuhan percayakan untuk terus berkembang. Kalau memang itu bagian yang Tuhan percayakan as a singer, pasti gini, pas latihan tuh kamu tuh juga terbangun. Terus mau belajar terus sama secara musikalitas itu juga harus terbangun. Misalnya kamu jadi pemimpin pujian, nggak tahu ngitung masuknya di mana, dia nggak nyanyi nggak masuk. Kau kan salah Itu mulu. kan makanya bahaya. Betul. Itu kesian. Kita ini kan satu tim. Iya, Kesian para pemain musiknya dong. iya. Kalau memang kamu ada bakat di situ, pasti asik nih apa namanya berkomunikasinya. Bro, gue kayaknya bingung deh kalau lu chordnya ke situ. Mungkin kasih tanda seperti apa kek supaya saya bisa masuknya enak. Kagok nih gitu. Gini, oke dapat gitu. Saya juga gitu. Wah, aku minta maaf nih. Kalau kayaknya masuk ya apa namanya seperti itu depannya intronya kayaknya saya masuknya agak susah. Bisa dibuat lebih enak nggak supaya saya tahu nih cue-nya masuknya di mana? Kan harus ngobrol. Dan itu juga musikalitasnya harus ada. Berarti itu juga istilahnya mereka juga harus mau mengembangkan apa yang Tuhan kasih kali Kak ya. Harus coba kita ngobrol deh sama anak gereja nih yang melayani ya di tempat kita di rumah kita ini di sini gitu ya. Semua itu juga mulai dari nol kok. Tapi mereka mau terus berkembang, mau terus belajar. Makanya kalau dikasih lagu istilahnya ngulik lagunya. Jangan dianggap remeh gitu loh. Saya aja sampai sekarang ngulik lagu mulu gitu loh. Ketika dipercayakan sesuatu, waduh saya musik ini gimana caranya supaya saya tuh kalau kita belajar lagu kita lebih nyaman. Jadi kita bisa mempresentasikannya juga dengan baik. Belajar lagunya gimana tuh Kak? Maksudnya gimana? Ya didengerin, misalnya kan zaman sekarang nih ada YouTube Ya, gitu kan, Spotify gitu Ya, ya didengar, terus dicari kata-katanya supaya tahu pesan lagunya apa, kemudian juga cari nada dasarnya apakah sesuai dengan si penyanyi ini atau mungkin ada dasar kita berbeda gitu. Kayak ada satu lagu saya seneng nyanyiin gitu ya, lagi suka saya dengerin pesannya hari-hari ini. Ternyata ketika saya mau nyanyikan itu dia nada dasarnya di Gis, agak repot, lebih baik turun ke G. Terus saya juga dengerin, oh di G saya juga masih bisa nyaman. Saya mau ngambil yang low ataupun satu oktav di atasnya juga masih oke sesuai dengan cara si penyanyi itu mengekspresikannya gitu. Jadi ya kita belajar ngulik bener gitu loh. Berarti benernya jadi penyanyi itu jadi singer nggak cukup bisa nyanyi doang ya Kak ya? Enggak, Harus punya dasar-dasar musikalitas yang benar kali ya. betul. Betul. Jadi seiring dengan kepercayaan yang Tuhan kasih, ya kita juga mau terus membangun diri kita seperti itu. Iya ya, itu mungkin yang kurang banget di generasi zaman sekarang kali Kak ya. Maunya instan kan ya? Waduh ya emang mesti belajar ya. Nggak ada yang instan kan Kak ya? Nggak ada. Mie aja instan. Tapi enak Kak. Kopi instan. Nggak bisa sering-sering juga. Berbahaya bagi kesehatan. Nah itu karena anak-anak generasi sekarang itu mereka kurang punya persistence sekali bilang gitu ya sama. Tapi kalau orang suka bener gitu, maksudnya memang dia tahu itu minat dan bakatnya ya. Saya percaya kok pasti dia juga akan terus mempersiapkan dirinya dan terus belajar supaya dia tahu istilah gini, I want to give the best gitu. Karena memberikan yang terbaik itu adalah datang dari hati ya. Bukan cuman karena lu dibayar atau tidak dibayar, dapat duit atau tidak dapat duit. Jadi kalau kurang aku nggak beri yang terbaik, enggak. Itu satu passion yang terus dibawa gitu dalam hidup. Jadi mau ada dimanapun, kapanpun, bagaimanapun tetap terus beri yang terbaik. Itu passion itu apakah sesuatu yang memang membara atau sesuatu yang bisa dibangun Kak? Ya itu membara dan pasti dibangun ya. Karena apa ya? Kecintaan. Nah itu dia. Kecintaan itu kalau sama Tuhan ya pasti terus dibangun ya. Jadi kita mau dekat terus ya. Nah kecintaan kita terhadap apa yang kita lakukan membuat kita terus mau berbenah diri, mau membangun diri dan mau menyadari bahwa ternyata nih masih kurang. Aku nih bisa beri yang lebih baik lagi dari yang ini. Gimana caranya? Pasti cari tahu. Karena seringkali kan anak muda sekarang kan seringkali kan bilangnya harus punya motivasi kan Kak ya. Iya. Tapi benernya seringkali motivasi itu kan nggak senantiasa ada kan Kak ya. Gitu. Kalau misalnya latihan itu tunggu motivasi seringkali nggak datang nggak soalnya. Enggak, karena itu dia itu kan dibangun terus tiap hari. Kayak saya karena saya suka musik, suka nyanyi ya. Itu tuh seneng nyanyi dari dulu gitu loh. Dan sekarang setelah akhirnya tahu bahwa professionally terus baik secara pelayanan memang terus dibangun kemudian mengajar, ya itu udah
dibangun dari dulu gitu loh. Tapi itu kan lebih dari motivasi, itu lebih kayak disiplin kali kayak. Ya kurang lebih seperti itu ya, itu kan dibawa terus dalam diri karena sudah terbiasa jadi kayak automatically Udah jadi budaya lah ya jadi gitu ya. budaya, muscle memorinya ada gitu yang membuat langsung klik gitu. Oh itu bagus tuh, anak muda sekarang harus belajar tuh Kak. Ngeklik gitu. Dan ya itu seperti saya bilang, kalau memang itu kepercayaan dan talenta yang Tuhan kasih, pasti Tuhan mempertemukan dirimu dengan orang-orang yang tepat untuk engkau bisa membangun setiap talenta yang Tuhan beri. Dan kemudian yang kedua, kita bisa belajar dari orang-orang itu. Karena yang kita ketemu itu orang-orang yang udah duluan dari kita, mereka lebih hebat. Kita tuh pasti bisa belajar sesuatu dari mereka. Seperti itu. Jadi dibawa ke lingkungan yang tepat. Nah kalau Kak Maya sendiri dari selama ini jadi singer gitu ya, jadi worship leader gitu, song leader lah ya bilangnya sekarang ya. Nah itu ada pengalaman apa yang paling berkesan Kak? Ada gak Kak? Pengalaman apa yang paling berkesan ya? Walaupun ada banyak saya yakin gitu ya. Iya. Apa yang paling kuat gitu Kak? Yang paling berkesan? Yang paling ingat? berkesan yang paling ingat ya. Waktu itu mimpin pujian di Youth Conference se-Asia Oceania di Singapura. Oh wow, oke. Iya, nggak nyangka gitu. Maksudnya mimpin pujian memang eventnya internasional, tapi kalau di negeri sendiri sama di negeri orang tuh Beda ya. Iya. Waktu itu mimpin pujian bersama-sama dengan Semi Mandik, istrinya Fani, kemudian Kak Yosi Here dan saya. Kita berempat. Yang main musik dari timnya Pak Johan Handoyo yang di sana, si Darana gitu ya, sama rekan-rekan di situ. Nah, setiap malam tuh ada KKR. Jadi dari kontingen-kontingen negara-negara yang ikut itu ada dipilih untuk memimpin pujian penyembahan gitu ya. Nah itu berkesan banget gitu. Wow, itu dari berapa negara yang ikut Kak? Oh banyak ya, kan baik dari ya Asia Oceania. Oke. Jadi jadi Singapura, kemudian Thailand, Filipina, kemudian mana lagi ya, negara-negara lain lah. Asia. Gitu. Ya Asia, Oceania, itu banyak, dan itu hamba-hamba Tuhan dari sana tuh pada datang semua gitu. Saat itu tuh saya ngerasa bangga banget jadi orang Indonesia. Benar. Panggung internasional ada ya. Iya. Wow. Karena gini loh, bangsa kita punya ciri khasnya sendiri di dalam pujian penyembahan. We are not Australian, we are not Americans, we are Indonesia. Tuhan kasih bunyi-bunyian yang banyak di negeri ini. Begitu kaya bangsa Indonesia untuk apa ya? Untuk mengekspresikan pujian penyembahannya kepada Tuhan dari setiap suku bangsa dengan alat-alat musiknya masing-masing. Wow, saya bangga jadi orang Indonesia. We have our own distinct voice yang gak sama dengan bangsa lain. Karena Bapak Rohani kita ya, Pak Arifin ngajarin saya selalu, jangan mau jadi orang lain. Kamu unik, dirimu sendiri itu sudah. Jangan mau jadi sama dengan orang lain. Dia selalu ajar saya begitu. Itu berarti itu bagus tuh Kak, karena seringkali di zaman sekarang ini kan biasa kalau penyanyi gitu kan ada idolanya nih. Ya. Mungkin bajunya mau mirip, tampangnya, rambutnya mau mirip, cara nyanyinya mirip. Ya. Tapi gimana cara menemukan keunikan itu Kak, yang jadi bagian yang yang ada orang lain pertama punya ya pasti kita harus punya ini ya, udah pulih ya gambar dirinya ya gitu. Iya. Maksudnya ya pulih gambar diri kita, kita tahu siapa kita di dalam Tuhan gitu loh. Kita nih udah dicintai sebelum kita, waktu kita masih berontak juga Yesus udah mati buat kita, firman Tuhan udah bilang itu ya. Dan ketika kita mengalami, saya mengalami pewahyuan itu gitu ya, kayak enlightenment gitu bahwa wow, I am loved gitu loh. Gue nih dicintai, gue tuh gak usah buktiin apa-apa sama siapa-siapa, dia tuh udah cinta sama gue gitu loh. That's it gitu loh. Kasihnya itu memulihkan segala sesuatu dalam hidupku. Yang bikin saya tuh pede gitu loh. Bahkan Babe Roni juga, lu over pede gitu. Sebenarnya aku sih bukan over pede ya. Aduh aku tuh I'm filled with God's love gitu loh. Aku tuh udah dipenuhi cintanya gitu. Itu yang bikin aku pede, yang bikin aku berani maju. Ya pertama gambar dirimu harus pulih. Sehingga kamu tahu siapa dirimu di dalam Tuhan dan tahu panggilanmu di dalam Tuhan. Jadi kamu gak perlu, aduh kayaknya dia oke ya gue jadi kayak gitu. Enggak, jadilah dirimu sendiri sesuai dengan apa yang Tuhan sudah taruh. Dan itu kamu keren banget gitu. Kamu keren gitu. Kamu keren, kamu tuh luar biasa gitu. You are beautiful gitu loh. Enggak, dan saya belajar juga untuk melihat orang lain seperti itu gitu. Bahwa Tuhan tuh taruh sesuatu yang spesial dalam diri setiap orang. Jadilah dirimu sendiri
dan kembangkan setiap talenta, setiap kepercayaan yang Tuhan beri. Kamu pasti keren banget, dahsyat. Nggak tahu Tuhan akan bawa kamu kemana gitu. Karena saya mengalami pemulihan gambar diri, mengalami enlightenment gitu lah ya. I know who I am in Christ Jesus. Jadi ketika dalam saya juga, saya ada yang saya sukai gitu ya. Kadang-kadang saya kalau ngajar juga saya suka bilang, mungkin kita bisa dengar suaranya siapa penyanyi-penyanyi, terus oh aku mirip dia ya. Kamu bisa mengidentifikasi suaramu mirip-mirip itu, tapi kamu bukan dia. Tetap di situ kita belajar, ketika kita bernyanyi itu lagu jadi enak gitu. Kayak pemain musik dia bisa enak mainnya. Jadi itu milik dia lah. Iya, jadi si itu nyanyi oke gitu, tapi lu nyanyi juga asik ya gitu. Dapat pesennya seperti itu. Kan waktu kita bernyanyi kita sedang menyampaikan pesan. Sebagai anak Tuhan waktu kita bernyanyi kita sedang menyaksikan bagaimana Tuhan itu dan menyaksikan juga bagaimana kita mengalami Dia dalam hidup kita. Gitu. Dan itu berjalan dengan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan, di mana Roh Kudus yang bikin tuh pesan tuh jadi dalam banget. Sehingga waktu orang bernyanyi, main musik gitu ya, di mana aja anak Tuhan, they feel something gitu. Ada yang beda ya gitu. Kok kayaknya ada yang nyentuh ya di sini. Kok lain ya kalau lo yang nyanyi ya gitu, gitu loh. Kok lain ya kalau lo yang main musik ya, itu dia tuh. Tapi ini menarik sekali Kak, karena saya sering kali gitu ya ketemu gitu ya, ada orang yang talented banget, suaranya bagus banget Kak ya. Tapi ada satu lagi yang suaranya biasa aja, tapi yang dia bawa itu beda banget Kak. Ya, karena dia bisa mengekspresikan lewat kata-kata lagunya itu, lewat nyanyian pengalamannya dengan Tuhan. Karena itu bukan cuma sekedar suara harus merdu, itu harus merdu. Iya. Karena itu menarik perhatian untuk orang mendengar gitu. Tapi deeper than that, bagaimana kamu tuh bisa berjalan dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam dirimu, sehingga setiap pesan itu tuh menghujam seperti pedang roh itu firman Tuhan. Kan lagu-lagu banyak dari firman juga ya, yang bisa membedakan pikiran manusia dengan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Aku kesaksian dikit nih Kak. Aku kan di kampus aku dulu ada kayak band gitu kan Kak. Ini ada satu orang ini suaranya bagus Kak, cowok gitu ya. Dia nyanyi lagu Have I Told You Lately That I Love You. Itu kan lagu dunia kan ya. Iya. Tapi waktu dia nyanyi Kak, itu atmosfer ruangan itu berubah Kak. Oh wow. Gitu. Jadi Tuhan tuh nyari yang nyanyi sih Kak ya. Gitu ya. Bukan masalah lagunya juga kadang-kadang ya gitu ya. Kadang-kadang aku tuh benar-benar, aku ingat banget loh waktu dia nyanyi tuh atmosfer kantin itu berubah Kak. Padahal lagunya lagu Rod Stewart loh. Iya, karena dia pasti mengalami Tuhan dalam hidup. Nah itu Pak. Orang yang mengalami Tuhan itu membawa hal itu tuh di dalam nyanyiannya gitu. Sehingga setiap orang yang dengar tuh bukan cuman bagus ya, tapi sampai ke lubuk hati yang paling dalam gitu loh. Itu seringkali yang missing tuh itu sih Kak ya. Iya. Diganti sama lampu, diganti sama ya, semua yang di luar. Semua yang bisa dikerjain lah ya. Kalau ini kan nggak bisa dikerjain ya, itu anugerah ya. Ya, karena firman Tuhan bilang ini loh, yang keluar di mulut asalnya dari dalam hati. That's why you have to mean every words that you say. You have to mean every word that you sing. You have to mean it. Kamu terus bersungguh-sungguh gitu. Bahwa misalnya kita bilang kayak lagu saya ya, supaya tidak ada copyright. Nyanyi lagu sendiri gitu ya. And I lift up my hands to worship you. You're my King, you're my Lord, my deliverer. I will declare your name as long as I live. Jesus, 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 you're my everything. Ekspresi itu bukan hanya dari luar, ngalir keluar. Ya, dari dalam itu keluar. Saya dapat lagu itu lagi pujian penyembahan aja gitu di rumah. Aduh, terus keluar lah gitu. Iyalah, you're the God that lifts me up. Take me from the darkness into your light. You're the one that made me see how precious my life is through your eyes. Itu tuh pengalaman hidupku gitu. Aduh, ada banyak hal yang buruk gitu ya. Tapi Tuhan merubahnya menjadi sesuatu yang indah ketika aku bertemu dengan pribadinya. This is my song. Song of praises that flows from my heart. Ini lagu pujian yang keluar dari lubuk hati. Sebagai tanda ucapan syukur, sebagai satu kesaksian
Bagaimana Maya yang dulu dalam kegelapan ditarik masuk dalam terangnya Tuhan yang ajaib. Itu. Dan itu harus kita taruh di setiap lagu. Itu istilahnya Kamaya menyanyikan apa perjalanan Kamaya dengan Tuhan kalau bisa Yes, dibilang itu begitu. dia. Yeah, that's why we declare, we testify bagaimana kita mengalami Tuhan lewat setiap lagu yang kita nyanyikan itu. Jadi kalau saya boleh mengagumi Kamaya gitu ya, Kamaya itu aku dan isi aku gitu ya. Waktu kemarin kita bahas gitu. Kan Kamaya waktu itu pernah jadi pimpin pujian lagi batuk pilek ya, gitu kan ketemu di lift bilang, aku lagi batuk pilek gitu. Terus istri aku tuh ngomong gini ke aku gitu. Kalau Kamaya mimpin pujian tuh ada sesuatu di suaranya. Bukan cuma suara bagus ya, bukan. Ada sesuatu di mana waktu Kamaya nyanyi itu ada yang mengalir keluar gitu, Kak. Dan itu mengubah atmosfer, Kak. Dan menurut aku ini adalah dasar dari seorang singer yang benar itu ya Ya. seperti Kamaya itu. Saya tuh overwhelmed by his love. Aku cuma bisa bilang gitu aja. Itu selalu dibawa gitu. Oke, suamiku bilangnya mamamu mah apa aja nangis melulu gitu. Saya tuh gampang banget hancur hatinya. Kan Gitu. nggak apa-apa kayak itu, Mbak. Iya, karena apa ya? Tuhan baik banget. Aku cuma bisa bilang itu gitu. He's so good. He is so good gitu. Jadi apa ya? Itu dibawa terus gitu, dibawa. Kemana aja kan? Iya, kemana aja. Kita nyanyi, aku nyanyi di mana aja gitu ya. Pasti cari pesan yang positif gitu ya. Pernah ngisi satu acaranya Kementerian Pariwisata. Oke. Jadi waktu itu Indonesia, terutama Bali, mendapatkan prize gitu ya. Dibilang sebagai tempat sebagai destinasi wisata terbaik di dunia. Iya. Ada acaranya Kementerian Pariwisata, di dalam pemberian award itu saya diminta nyanyi sama Samuel Watimena karena dia yang ngatur acaranya semua. Itu di pletunya GWK ya. Oke. Jadi dia bikin panggung tuh 3 yang di tangga-tangganya GWK, di tengah-tengah lagi sama satu lagi buat band gitu. Wah, keren banget, kolosal semuanya. Saya tuh ketemu sama bandnya gitu ya, padahal nyanyinya tuh lagunya Sergio Mendes gitu, Mas Chinada, sama lagu apa sih, lagu daerah Maluku. Karena nanti terakhir sambil kita nyanyi tuh penari-penari keluar, terus kasih sapu tangan untuk setiap meja-meja sebagai tanda lenso gitu ya, sapu tangan sebagai tanda bye-bye gitu ya. Itu orang, saya kan nggak ngomong, saya ini hamba Tuhan, anak Tuhan, itu biasa aja. Terus itu mas-masnya tuh yang salah satu penyanyi yang ngomong, Mbak ini pasti penyanyi gereja. Dia bilang, Dari mana dia bisa tahu tuh, Kak? dia bilang nyanyinya lain. Nyanyinya lain dia. Mbak ini pasti penyanyi gereja. Dunia bisa melihat ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita karena Kristus. Jadi jangan bilang, ya mungkin buat rekan-rekan ada yang main di kafe atau apa ya, kau jaga hidupmu tetap jadi kesaksian. Dan itu dia, ada sesuatu yang bernilai, yaitu Roh Kudus yang dalam dirimu, dan orang bisa mengidentifikasi itu. Kamu beda, kamu pasti, dia bisa ngomong langsung, Mbak ini pasti penyanyi gereja katanya. Nyanyinya beda. Wah. Itu kan berarti sesuatu yang real kayak, dan orang bisa rasakan kan ya, bisa lihat kan. Betul. Padahal saya lagi nggak nyanyi lagu Tuhan Yesus, enggak gitu. Cara pariwisata. Aku pernah ini, Kak, aku kan syuting di Bali kayak ada model gitu ya, orang Rusia ya. Dia kayak yogi gitulah, yang yoganya level lumayan gitu ya. Terus aku ngobrol sama dia, aku tanya, kamu cakra tuh apaan sih gitu? Lu jangan bohongin gua katanya. Hah, maksudnya apa gitu? Gue bener gak tahu cakra tuh maksudnya apa. Lu jangan bohongin gua, orang kayak lu pasti tahu cakra apa. Lah kan saya gak pernah ngomong apa-apa. Iya. Karena Betul. itu sesuatu yang kita bawa kan, Kak. Betul. Gitu, dan And it's powerful. ya itu orang bisa lihat gitu. Iya, Gitu, dan itu menurut saya itu anak Tuhan tuh harusnya gitu kan, terang katanya, Kak. betul. Kemana-mana itu dibawa. And people can identify. Kalau dia nggak seneng gimana, dia bilang, lu jangan deket-deket deh sama gue, kayaknya ada yang lain gitu. Iya, karena kan roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini gitu. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus tuh ada dalam hidup kita. Amin, Kak. Wow banget gitu. Nah, anak-anak Tuhan harus sadar itu, bahwa dia bawa itu dalam dirinya. Makanya kamu keren, kamu luar biasa karena Tuhannya gitu. Jadi kita ngerti bahwa ini all because of God, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, begitu aja udah. Jadi jangan cuma ngebangun skill juga, jangan lupa Harus berjalan berjalan bersama-sama. bersama-sama. Harus berjalan bersama-sama. Karena kita ada di dunia ini. Iya. Belajar tuh nggak ada habis-habisnya. Sampai ketemu sama guru agung kita udah selesai. That's it gitu. Ya saya men-encourage semua untuk terus belajar dan menggali
apa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu gitu. Pasti kamu jadi keren banget. Hidupmu berarti buat sesama dan jadi berkat buat sesama, bagi bangsa, negara dan bangsa-bangsa. Saya tuh sampai heran gitu di YouTube gitu kan kita nggak sadar ya. Tahu-tahu ada yang DM saya dari Chili Santiago katanya. Saya bisa bahasa Indonesia. Saya lihat video kamu bersama dengan IGM. Itu orang anak Tuhan tuh bisa ngomong kayak gitu. Dia bilang waktu kamu nyanyi ada api yang keluar dari mulutmu, dia bilang. Terus ada lagi dari tempat lain, dari Australia, nge-DM juga, boleh nggak pinjem lagu yang kamu nyanyikan, saya mau pakai buat tarian I Am Blessed. Tuh makanya jangan anggap remeh, udahlah kalian bikin YouTube, bikin podcast yang banyak-banyak jadi berkat buat bangsa-bangsa. Amin Kak. Lakukan yang terbaik yang Tuhan udah kasih, you give the best gitu ya, pasti ada buahnya. Luar biasa. Nggak pernah saya kepikiran gitu orang-orang dari bangsa-bangsa lain gitu bisa, boleh ya gitu ya, silakan gitu. Ada yang ngomong juga kayak gitu. Wah, jauh-jauh amat gitu. tapi kadang-kala gitu kayak Paulus itu jadi Paulus yang kita kenal malah di luar gereja loh. Iya. Waktu di gereja mula-mula dia nobody loh. Iya, ternyata ya semua ada panggilannya. Iya. Yang penting itu mau terus belajar, nempel sama Tuhan gitu ya. Pasti, dan lewat podcast ini pasti ada hal besar juga yang Tuhan mau lakukan gitu. Amin Kak. Benernya tujuan podcast ini berdiri juga kan untuk jadi berkat, Pasti, bukan cuma ya. anak Tuhan. Bukan cari cuan ya. Aduh. Gitu. Puji Tuhan. Nah, ini kalau misalnya Kamaya kan selain singer juga songwriter nih Kak. Iya. Kalau buat orang yang mau istilahnya dia ngerasa dia terpanggil untuk mulai nulis lagu tuh gimana Kak persiapannya Kak? Mana ya? Karena kalau pengalaman saya pribadi ya itu lagi pujian penyembahan gitu ya. Itu datang gitu maksudnya. Sendiri ya itu datang gitu. Terus Inspirasi pernah dari lucu gitu, lagi ngobrol sama seorang teman ya, Kak Foni Sumlang. Dia tuh lagi bersaksi, lagi sharing mengenai kehidupannya gitu ya. Terus tahu-tahu tuh lagu kata-kata keluar gitu. Sama nadanya. Satu lagu udah jadi dari ngobrol. Wah, Kayak begini. so powerful. Oke. Iya, sampai saya bilang, Kak, tunggu bentar ya. Aku dapat lagu. Aku mau rekam dulu gitu. It's only for a season. Maksudnya gini, waktu dengar kisahnya dia bahwa kesusahan hidup tuh cuma satu musim aja. True. You'll never fail to answer each prayer. Through the darkest time of my life, your light shining through. Your hands have never let me go. Your faithfulness more than life. Now put my eye only to you. Troubles, they won't last always. It's only for a season. Storm will be calm, and you'll save my day. You'll light the way. You apa sih? Kok aku jadi lupa ya. Jadi istilahnya Tuhan tuh mengusir semua ketakutanku gitu loh. Change my morning into dancing. Your joy is my strength. You're loving me eternally. Itu keluar dengan sendirinya gitu. The whole song sama nadanya gitu. Itu pengalaman Kakak nulis lagu selalu gitu Kamaya? Macem-macem. Ya lagi nyembah gitu. Terus Tapi maksudnya lengkap datang gitu maksudnya? kadang lengkap, kadang enggak. Kadang cuma korasnya aja. Tadi si Ricky lagi main gitu ya. Tahu-tahu keluar kata-kata sama melodi gitu. Walau cuma sepotong ya, berarti aku harus selesaiin gitu. Oh itu berarti maksudnya kalau misalnya mereka lagi nyembah atau apa dengar sesuatu mungkin dicatat atau gitu. Iya, saya suka kayak gitu. Sebagai steward yang baik lah ya, ditulis Iya, betul. supaya dikembangin ya. Betul. Seperti itu. Jadi tadi, Ki, tolong rekam dulu Ki, kirim ke gua gitu. Rekam, kirim. Berarti nanti aku harus selesaiin. Duduk di piano, biasanya keyboard, di rumah ada keyboard, terus mulai bernyanyi gitu. Jadi Kamaya ini selain singer juga pemain musik juga bener Kak? Enggak, saya cuma bisa main lah untuk yang cuman buat saya sama Tuhan aja. Me and my God. Tapi berarti memang itu mensupport Kak ya, karena kan nada itu segala macam. Ya betul. Teorinya sama kan ya? Iya, itu juga belajar sendiri, otodidak. Okay. Pernah les klasik cuman berapa bulan, tapi ya udah, habis itu main-main lagu tuh sendiri gitu. Yang dahsyat tuh pernah satu hari. Jadi ada ibadah wanita di satu gereja di Lombok gitu. Jadi gereja kita yang di Lombok ya.
ibadah WBI, terus ibu-ibunya tuh yang main musik tuh nggak bisa main yang pujian, maksudnya nggak bisa main yang lagu pelan, abis itu udah open worship dia nggak bisa, dia biasanya lagu cepet. Oke. Ya udah lagu pelannya saya yang main gitu. Nah. Abis itu lagu cepetnya ibu itu gantian. Nah tahu-tahu hadirat Tuhan tuh kuat sekali. Terus ibu yang khotbah bilang, yang main musik katanya itu tadi coba tolong main katanya. Saya bukan si ibu itu. Terus itu because apa ya, the presence of God is so heavy ya. Terus tiba-tiba tuh saya bisa lihat tangan saya tuh main bisa dikendalikan oleh Roh Kudus gitu. Luar biasa banget, Iya. skillnya naik. Iya, skillnya naik. Wow. I was like, oh wow gitu. Maksudnya sadar gitu. Oh wow gitu. Bisa kayak gitu. Wow. Ya udah, abis itu the rest is history. Terus saya suka main sendiri, apa nyari gitu. Ya dengan, ya itulah Tuhan tolong lah gitu. Nah itu membantu ketika menulis lagu gitu. Nada apa segala. Suka ngomong nih chordnya enaknya kesini nih kayaknya gitu. Saya ngomong sama adik-adik yang pemain musik gitu ya. Nah ini chord lu jangan kesini, lu chordnya kesini nih. Ini lebih enak, lebih gini. Karena basicnya kakak ngerti kan tentang punya musicality yang Ya itu tinggi dia. lah istilahnya. Sama itu saya selalu mendorong orang-orang tuh denger musik yang bagus. Oh, Sebagai penyanyi nggak cuma dengerin si penyanyinya aja, ya itu pasti ya. arrangement Tapi musiknya denger ya. arrangement musiknya, denger itu biar terbangun terus. Iya kak, aku tuh gini ya, kan seringkali kalau di gereja zaman sekarang kan ada istilah, kalau dulu kan ngangkat nggak ngangkat. Tadi kan Kak Maya bilang hadirat Tuhan yang kuat gitu ya. Kan katanya hadirat Tuhan jangan dirasa-rasa gitu ya. Tapi aku pernah datang di kebaktian di mana hadirat Tuhannya tuh luar biasa sekali kak. Aku punya kameramen kak, itu orang Katolik, bukan karismatik kak ya. Itu geletak di lantai kak. Wow. Dan itu nggak ada yang doain dia gitu. Dan aku pernah di event-event seperti itu dan ada lagi nih kak, aku cerita nih kak, kan ngobrol nih kayak gini ngomong tentang Tuhan tuh baik gitu ya. Ngobrol kan dan nggak pakai doa karena ini buat anak youth, mulainya telat, udah datang itu nggak pakai doa kan. Hadirat Tuhannya kuat itu orang nggak jatuh nggak dinumpangi tangan kak. Jadi kan ada sesuatu yang itu kan real kan kayak gitu. Dan actually gereja perlu itu karena itu sebuah perjumpaan loh kak. Iya betul. Dan temen aku tuh hidupnya dirubah itu. Yes. Keluar dari ruangan itu kak, itu beda banget. Mengalami lawatan Tuhan ya. Nah iya gitu kan kak. Maksudnya kan di satu sisi bukan masalah dirasa-rasa, tapi itu kan real kan kak ya. Iya. Menurut kamu gimana gitu. kak? Iya, maksudnya ada kelihatan hasilnya, resultnya gitu. Iya kak. Cuman kita ini jangan terjebak akhirnya harus selalu ada yang seperti itu. Iya. Harus kita tetap percaya bahwa dimanapun kita berada ada Roh Kudus dan kita nih di dalam kita dan kita nih genset rohani gitu. Karena apa? Tuhan tuh menjawab setiap orang kok di dalam ibadah itu. Mungkin bukan 5, 10 atau semua. Mungkin dia lagi jawab 1 orang aja ini. Tapi lewat firman, pujian penyembahan apa, ini orang nih surga bersorak-sorai loh because of this one person gitu loh. Saya tuh ngalamin ya pelayanan gitu ya. Itu orang tuh kayaknya skeptik banget gitu, baru mulai tuh di belakang udah pada iya lipat tangan gitu, males banget ngikut gitu ya. Cuman saya belajar, kita nih yang melayani ya, terus we have to keep on praying for them gitu. Tuhan kok yang melawat mereka, karena jemaat jiwa-jiwa ini bukan punya kita, punyanya Tuhan. Betul. Dan kalau emang hari itu ada mereka datang, berarti Tuhan punya rencana dalam hidup mereka. Keep on praying for them di dalam hati, Tuhan kok yang lawat. Kau lihat tuh bapak-bapak itu gitu loh. Dan kita nih song leader bukan cheerleader gitu. Kita jangan ayo sibuk ribut sama angkat tangan kanan kiri goyang gitu. Tapi biarkanlah orang bernyanyi. Karena waktu mereka bernyanyi gini loh. Yang mereka gini, yang di dalam nih harus keluar kan. Nah waktu mereka dengar suara mereka sendiri, iman mereka bangkit. Oh iya bener ya Tuhan baik ya. Kok gue hari-hari ini lagi ngalamin kok kayaknya ternyata Tuhan baik nih walaupun tetap gak enak gitu. Itu tuh akan bangkit gitu. Makanya kadang kita mimpin pujian, musik disuruh pelan gitu ya, diem supaya orang tuh dengar suaranya mereka sendiri. They hear their own voice. Dan their faith itu akan bangkit, rise gitu loh. Oh wow gitu. Nah ketika iman mereka bangkit, hati mereka terbuka, itu gini kan Tuhan lihat hati ya. Tuhan jawab loh kerinduannya, you never know loh. Ada kesedihan, ada sakit hati, apapun yang mereka bawa itu Tuhan tuh mau sembuhin, Tuhan mau jawab itu gitu. Nah waktu itu gitu kan, terus habis firman ada altar call. Pas altar call Tuhan taruh di hati saya,
nih banyak di sini nih kayak anak yang hilang gitu, anak bungsu yang hilang. Ini waktunya kamu pulang, kamu balik lagi kepada Bapa. Yang bikin heran tuh, ternyata rombongan yang skeptis itu yang pada itu lipat tangan, Anak yang hilang. itu yang pada maju ke depan dan mereka berlutut menangis saat itu. Dilawat Tuhan. Wah. Aku bilang, God, this is your own doing ya. Gua nih cuman jadi alat aja ya untuk menyuarakan isi hatimu. Hancurlah hati lihat itu. Pada didoain terus. Sesudah itu kan kita nyanyi-nyanyi lagi, nari-nari gitu. Mereka di depan semua joget. Yeay, God. Oh wow gitu. Ada yang kayak gitu. Ada saatnya tuh kayaknya semua tenang, tapi kita tahu Roh Kudus sedang bekerja. Iya. Tahu-tahu sesudah ibadah datang. Itu tadi waktu ini saya ngalamin Tuhan ngomong kayak gini loh. Itu satu orang loh, nggak tahu yang lain ya, terserah deh. Iya. 10 orang kusta yang balik satu, jangan apa-apa. Surga bersorak-sorai kok satu orang bertobat. Karena kalau di saya sendiri kan ini Kak Maya ya. Kalau aku boleh cerita, aku kan papa mama pendeta ya. Ke gereja dipaksa kan. Aku Kayak enak ya. jadi nggak punya pilihan gitu kan. Iya. Nah, tapi aku nakalnya setengah mati kan Kak ya. Suatu kali itu aku ngerasa hidup mau sampai kapan. Ada pertanyaan nih Roh Kudus nanya gitu. Aku percaya suara Roh Kudus ya. Kamu mau sampai kapan hidup kayak gini terus? Terus aku ingat tuh aku masuk kamar doanya papa. Aku berlutut, aku bilang, Tuhan Yesus, kamu tuh beneran apa enggak? Kalau kamu beneran aku mau kenal engkau. Kelar aku ngomong itu Kak, wah itu hadirat Tuhan kuat banget. Aku ngerasa aku bisa banget. Aku nangis kan, gak ada musik, gak ada khotbah. Terus aku ingat waktu itu aku pelayanan di Palembang gitu. Kalau aku ingat hari itu kayak, aku bilang terima kasih ya Tuhan Yesus. Kok gak marah? Kok gak marah waktu aku tanya gitu ya? Terus aku ngerasa Roh Kudus tuh ngomong gini, you don't know how long I waited for that day, Mas. Oh wow. Jadi itu yang gak bisa, dunia gak punya itu Kak. Nggak. He's real. Gak ada gantinya Kak itu. Betul. Dan itu sangat nyata. Nah itu gak ada gantinya. Dan itu yang menurut aku orang harus ngalamin lah. Ya perjumpaan yang pribadi dengan Tuhan Yesus. Nggak tahu kisahnya bagaimana gitu. Tapi itu harus dialamin. Dialamin. Wah saya tuh udah kenal. Udah terima Tuhan. Badung. Iya Badung. Udah nanya sama Tuhan. Udah tahu panggilannya nih. Iya. Saya malah ngomong ini. Gue mau lihat dunia dulu gitu. My God. Bagus tapi jujur loh Kak itu Kak. Iya cuman aku tuh kurang ajar banget gitu. Orang Belanda bilang Schof gitu loh. Itu gak mati sia-sia gue. Tapi kan Daud itu dicinta Tuhan luar biasa ngejar hatinya Tuhan karena dia jujur sih Kak. Dia tuh jujur loh Kak apa adanya. Iya. Ya kita mau tutupin apa, omong jelek manusia ini kok. Iya. Aduh. Gitu. Dan Aduh. jadi menurut aku kan kalau kita dipercayakan sebagai singer kayak ya kita berhutang sama dunia sebuah perjumpaan kali bisa dibilang begitu kayak Iya. lewat hidup kita ya. Iya gini loh, dia tuh kan menciptakan kita dengan satu rancangan yang sebelum dunia dijadikan pun dia udah ada kita nih. Setiap orang yang dia ciptakan di dunia ini sudah ada di dalam pikirannya, dalam kehendaknya, dalam rencananya gitu ya. Dan dia punya rencana yang luar biasa gitu. Karena waktu aku bilang, Tuhan, emang gue masih muda, siapa yang mau denger gue ngomong gitu. Yang boneng aja gitu. I don't think they want to hear whatever I say gitu ya. Siapa lo gitu. Tuhan jawab saya di Yeremia 1. Karena waktu itu Yeremia juga bicara hal yang sama. Aku masih muda. Siapa yang mau denger aku? Tuhan bilang, kepada siapa kamu aku utus, kamu harus bicara, aku yang menyertai kamu. Wah itu saya, dari situ setiap kali saya argumentasi ya dijawab semua sama Tuhan. How stupid diriku gitu loh, bahwa ya ilah yang punya hidup lu lawan gitu. Dia punya all the answer gitu loh. Semua pertanyaan tuh dijawab sama dia gitu. Banyak hal yang Tuhan jawab gitu dalam hidupku. Ya Tuhan baik banget udahlah. Kita mesti ngalamin gak ya? Ya mesti ngalamin. Itu yang kamu bawa terus seumur hidupmu gitu. Dan itu akan terus terakumulasi dalam arti kata pengenalanmu tuh akan semakin dalam akan dia gitu. Walau banyak hal mungkin kita nih masih goyang ya, masih kadang merasa terintimidasi, masih cari jawaban sendiri gitu. Tapi dalam perjalanan itu imanmu tuh tidak tergoyahkan untuk selalu lihat bahwa nggak bisa nyari yang lain, udah cuman dia doang, nggak ada yang lain. Dia hidup, dia berpuasa, dan kita ngalamin gitu loh.
Dulu waktu ibu saya mengambil keputusan untuk pindah ke yang lain gitu ya, dia berusaha berargumentasi sama saya. Saya cuma bilang, "Ma, suatu hari semua orang akan bertanggung jawab akan perbuatannya di hadapan Sang Punya Kehidupan. Dan yang kedua, saya ikut Yesus bukan karena kata orang, tapi karena saya mengalami Dia dalam hidup saya." Itu. Dan dia diam. Karena saya juga nggak mau argumentasi. Pertama gini, she's my mother. Dia orang tuaku, dia mamaku. Aku harus hormat sama dia. Dan yang kedua, kebenaran adalah kebenaran. Aku harus beritakan itu dalam hidupnya. Karena saat itu dia kepahitan, sakit hati, dan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dia banyak main yang dari sebelah sana. Akhirnya karena ada luka itu, dia mencari jawaban di tempat yang lain. Sehingga pindahlah dia itu ke seberang. Gitu. Tapi puji Tuhan, amarahnya Tuhan hanya sekedap saja. Tapi kemurahannya sepanjang masa. Sebelum mama saya dipanggil Tuhan, dia kembali sama Tuhan Yesus. Kembali banget. Luar biasa Tuhan. Kasihnya tuh dahsyat banget. Saya nggak pernah nyangka. Saya cuman waktu mama saya ngalamin kayak gitu ya, saya cuman berdoa saja bilang, "Tuhan, dia nih anak lo." Setiap kali saya perjamuan, saya nangis gitu. Suatu hari dia akan kembali mengakui tubuh dan darah Kristus ini dalam hidupnya. Air mata saya jatuh tuh di mimbar gitu buat mama saya gitu ya. Dan Tuhan jawab. Sebelum dia dipanggil, dia kembali sama Tuhan Yesus. Aduh, dia bilang, "Mai, gue tuh ngapain aja ya 7 tahun," katanya. Kayak disihir tau gak. Ketika itu selubung itu dibukakan, dia bilang, "Wow," katanya. "Terima kasih Tuhan. Gue jadi pajangan yang paling jelek aja, yang penting ada di rumah Bapak gak apa-apa," katanya. "Enggak mah, gak ada yang pajangan paling jelek di rumah Bapak. Semua indah di hadapan Dia. That's you," gitu. Wow banget. Banyak lah. Maksudnya kita mensyukuri segala hal ya. Kita merenungkan gitu. Itu yang bikin kita tuh juga makin terus dekat, intim. Dan itu terus kita bawa dalam hidup kita. Itu pasti akan mengalir keluar, termanifestasi gitu. Dengan siapa kita berjumpa. Terus kemudian ya itu, saya dipercayakan nyanyi gitu ya. Saya ngajar ibu-ibu dari kantor imigrasi gitu ya. Ya kita nggak nyanyi lagu Kristen gitu ya. Tapi bagi hidup bisa gitu. Apa yang Tuhan taruh. Saya inget ini Kak, ini agak di luar topik sih, tapi kan saya di hire orang untuk syuting podcast kan. Iya. Ini perempuan, dia anak kuliah gitu lah ya, anak podcast. Pas di podcast gitu, pas dia cerita tentang apalah gitu, saya lupa topiknya. Tapi Roh Kudus tuh bilang dalam saya gitu ya, dia tuh ngerasanya gini-gini. Terus aku tanya gitu, "Kamu tuh suka ngerasa gak berharga, sama mama dianggap gagal segala macam." Aku tuh mulai cerita gitu kayak ya, Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kamu. Wah, itu nangis sih kepala hancur hati. Itu di ruangan podcast itu Kak, ya atmosfernya berubah Kak, beneran berubah gitu. Iya. Gitu, dan sometimes kita lupa loh apa yang kita bawa Kak. Dan dunia perlu loh benernya. Betul. Bener. Seringkali kita lupa apa yang kita bawa. Ya, karena dimanapun kita berada, status kita adalah putra putri kerajaan Allah, gak berubah itu. Iya. Kita suka lupa Kak kita bawa apa gitu. Roh Kudus selalu taruh sesuatu loh. Saya ketemu orang juga ya, dia tuh sampai, "Tuhan Yesus tuh mau ngasih kamu loh. Dia nih lagi kacau nih hidupnya." "Iya Bu, terima kasih." "Ya kamu harus alami Tuhan. Kamu harus ketemu dia gitu." Terus saya pernah naik pesawat juga, ketemu sama bapak-bapak gitu. Istrinya lagi sakit di Surabaya. Dia bukan orang Kristen gitu, but hatiku tuh kayak mau berdoa buat dia. Di akhir perjalanan ketika mau mendarat, saya bilang, "Pak, saya boleh berdoa ya buat Bapak di dalam nama Tuhan Yesus." Saya bangga sama nama itu. I pray for this person, untuk istrinya yang sedang sakit di rumah sakit di Surabaya. Selesai berdoa dia bilang gini, "Mbak tuh ada apa-apa di dalam dirimu." That's Holy Spirit man. Yeah. Bukan karena gue punya ilmu apa, enggak, itu Roh Kudus. Kembali lagi, kita bawa itu ke dunia dan dunia notice itu. Jadi makanya seringkali ketika orang nyanyi itu kan lihat suaranya doang gak ya? Tapi yang kita bahas ini kan itu kayak gunung es, ujungnya doang itu yang kita lihat. Bawahnya ini loh lebih gede. Iya bener. Jauh pengalaman sehari-hari. Bawa terus itu loh. Kita dengan siapapun kita ketemu ya. Kadang-kadang Tuhan taruh aja gitu. Wow gitu. Ketemu dengan ibu-ibu yang gitu ya. Saya bilang, "Wow, hatimu manis sekali, Tuhan begitu mengasihimu Ibu." "Makasih Bu."
Tuhan beri rahasia-rahasia yang orang nggak tahu gitu. Dan waktu kita ketemu sama orang-orang tertentu gitu ya, memang itu waktunya ya seperti dirimu, brother, di ruang podcast itu. Kita nih bawa Tuhan, bawa pribadinya dalam hidup kita. Iya. Dan siapapun yang kita ketemu saat itu, ketika waktunya tiba, dialirkan keluar dan sesuatu terjadi. Jangan lupa apa yang kita bawa kayak. Betul. Hey, roh yang membangkitkan Yesus adalah roh yang sama ada di dalam hidup kita. True, Kak. Wow. Dan actually dunia butuh itu sih Kak ya. Itu sesuatu yang gak bisa dibeli duit Kak. Nggak bisa, Gak bisa. Itu sesuatu yang dicari dan gak ketemu lah. Ya, itu namanya yang berpuasa. Nggak bisa Luar dibeli. biasa, nggak bisa. Gitu. Itu udah, there is no other name, hanya ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ini penting banget Kak, karena bukan cuma sekedar skill. Karena skill kan bisa dipelajarin Kak ya. Betul. Tapi kalau pengalaman sama Tuhan tuh harus bisa dialamin Kak. Gak bisa di cara lain kan Kak ya. Benar, kayak ada satu hamba Tuhan gitu waktu dia menulis bukunya tuh, dia bilang, bagaimana kamu tuh punya iman kepada Tuhan itu? Well, I believe Him because I believe, 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 because I believe. Itu aja udah terus percaya betul sama dia gitu. Nggak ada yang lain. Dan seringkali yang nggak tahu ya, kalau dalam kehidupan aku yang memperdalam pengertian aku tentang Tuhan, pengalaman sama Tuhan tuh lembah air mata sih kayak. Aku Banyak nangisnya. Iya, maksudnya kan banyak hancur hatinya. Aku tahu Tuhan tuh Roh Kudus penghibur gitu ya. Ya aku ngalamin ketika aku butuh dihibur. Betul. Gitu. Itu pengalaman yang nggak ada gantinya loh Pak. Iya. Gitu. Benar. Dan kadang-kadang tuh kejadian apa yang kita alami, kita tuh harus mengucapkan kata-kata yang berbeda gitu. Waktu saya lagi merasa bahwa aku nih disalah mengerti, aku nggak dicintai gitu ya. Aduh, hancur hatiku gitu, bete banget, tapi udah nggak tahu mau ngadu sama siapa gitu kan. Tempat pengaduan yang sejati kan hanya Bapak Tuhan. kita ya. Jadi waktu itu aku nangis, terus Tuhan tuh lucu gitu. Ayo nyanyiin satu lagu ini. Gitu. Nyanyi aku, disuruh mengucap syukur. Segenap hatiku memujimu, hanya Engkau Tuhan penyelamatku. Seluruh hidupku penuh kebaikan-Mu Tuhan, sungguh ku bersyukur padamu. Lagi gak baik padahal. Kata Tuhan, nyanyi lagu itu. Nyanyi. Aduh, langsung beda suasana hati. Memang selalu di sini nih. Itu ujiannya ya. Di saat di kehidupan nyata nih kita mengalami sesuatu yang menekan, yang kayaknya aduh ini berat gitu. Tapi Tuhan bilang lain gitu. Bilang hidupmu baik. Jadi saya perhatiin anak Tuhan tuh kayak film India. Enggak, ya kayak film, ada soundtrack kehidupannya gitu di dalam setiap peristiwa dalam hidup. Setiap musim gitu. Ada soundtracknya. Waktu dulu saya divonis kena tumor payudara, lagunya tuh Tuhan tuh kayak cuman bilang, apa ya, kata suamiku, kita nih kurang bersyukur. Lagunya cuman setiap hari, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Suruh bersyukur. Dokter belum kasih obat, bersyukur. Terus saya dapat juga bahwa waktu lagi nyuci piring lucu gitu, Tuhan bilang, Maya, there will be no testimony without a test. Come on. Jadi saya bilang, no matter what happen in my life, selama ada Engkau dalam hidupku, itu yang paling berarti. Jadi saya nyanyi lagi. You're a good, good father. That's who you are. That's who you are. That's who you are. And I'm loved by you. That's who I am. I'm your princess. Aku nih putrimu loh Bang. Aku gak bakal ditinggalin. Aku gak bakal dilepaskan. Tidak bakal dibiarkan. Tapi Engkau selalu ada bersama. Dan karena kasih karunia Tuhan, di saat di USG Mamo, benjolan itu sudah tidak ada. Dalam keadaan itu saya cuma bilang ini, no matter what, mau sembuh kayak gak sembuh kayak apa kayak namanya itu, yang penting ada Bapa. Itu yang paling penting buat saya. Itu aja. Itu dia ketika apa yang Kamaya alamin tuh Jehovah Rafa itu. Iya betul, bahwa dia penyembuh.
nggak bisa dialamin kecuali kamu pernah sakit. Iya, betul. Baru sesudah itu dikasih obat baru, tapi itu benjolannya udah nggak ada. Makanya, Karena waktu itu sakit besar gitu, dan dokter bilang ini tumor gitu, udah harus satu. dioperasi. Nah, ya mereka harus memastikan terlebih dahulu. Biopsi ya. Ya, bahwa apakah itu jinak atau ganas seperti itu. Pertama di USG Mamo dulu untuk menemukan benjolan itu seperti apa modelnya apa gitu. Tapi waktu di USG dokternya nanya sama saya, benjolannya mana Bu? Ya nggak tahu, kemarin ada di situ. Kemarin ada. Nggak. Wow. Amazing ya kayak. Ya, alami Tuhan terus deh. Dan punya hati yang lembut gitu untuk tahu bahwa ini Tuhan bicara sesuatu gitu loh lewat setiap musim kehidupan itu. Seburuk apapun itu bisa jadi pelajaran yang indah sama Tuhan ya kayak. Iya sih, dia tuh baik banget loh. Dia baik banget. Baik banget. Baik sekali. Waktu mamaku sempat ngalamin pindah itu tuh, Tuhan tetap baik kok. Aku nggak benci sama Tuhan. Aku makin cinta sama dia. Udah sano, dia tuh nggak pernah nggak baik, dia selalu baik. He's a good father. Amin. Agree. Wow. Yeah. And he loves you Amen. so much. He loves you so much. Yeah. Lebih dari Bapa dunia, dia begitu mengasihi. Kayak ini yang aku dapat ya, brother ya. Kayak dia tuh akan kayak kasih tahu gini, David ini gini loh, ini gini loh, ini gini loh, ini gini. Dia lakukan itu dalam hidupmu. Semakin jelas apa yang harus kau buat. Dia akan bukakan itu. Just listen and learn. Udah. Di saat kamu duduk diam, kamu ambil waktu itu, dia akan lakukan itu. David, ini. 1, 2, makin jelas. Karena dirimu sudah memberikan hidupmu pada Tuhan dan kau sedang berjalan di dalam jalan-jalannya, dia akan bukakan lebih lagi. Amin Kak. Hikmat dari tempat yang maha tinggi. Amin Kak. Yang bikin dirimu makin wow. Wow. Thank you Kak. Amin Kak. Aku tuh dulu ini Kak Yesaya 50 ya. Setiap pagi dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar sesuatu. Iya. Dia memberi aku lidah seorang murid yang dengan perkataanku menguatkan orang yang lemah. Ya. Dan itu tuh ayat aku doain lama banget Kak. Nggak pernah khotbah, nggak pernah sharing Kak ya. Dan ya jawabannya tuh nggak tahu kapan Kak. Tapi itu dia, karya Tuhan itu seringkali kita nggak sadar dan nggak lihat sih Kak. Ya. Apa yang kita lihat itu cuma sedikit Kak. Betul. Tapi yang dibalik itu tuh lebih banyak ya Kak. Lebih banyak, betul. Gitu. Maju terus Kak. Yes. Thank you banget Kak. Benar. Mungkin Kak Maya mau kasih sesuatu gitu untuk mungkin doain kali Kak, boleh Ya, Kak? boleh. Buat yang di rumah, silakan Oke. Kak. Let's pray ya. Ya. Bapak, terima kasih untuk setiap pribadi yang sudah menonton podcast ini. Saat ini juga Tuhan, kasih-Mu mengalir, pribadi-Mu nyata dalam hidup mereka. Bagi mereka yang sedang di dalam keadaan yang desperate ya Bapak, Kau bukakan yang jalan yang baru Tuhan. Dan bagi mereka yang merasa bahwa kayaknya sudah mau terhilang, kembali lagi saat ini tangan kasih-Mu menarik dan memeluk setiap daripada orang-orang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi engkau yang mungkin merasa bahwa aku rasanya udah gak bisa hidup di dunia atau mau bunuh diri, kami tolak, patahkan, hancurkan setiap roh bunuh diri. Tetapi roh kehidupan yaitu Kristus itu sendiri nyata di dalam kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi mereka yang punya panggilan untuk memberikan hidup lebih lagi bagi Tuhan, saat ini waktumu. Dan katakan, ini aku Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupanku. Jadilah kehendak-Mu di surga seperti di bumi di dalam kehidupanku. Terjadi dan lihat Tuhan akan menuntun engkau, membawa engkau dengan bertemu dengan orang-orang yang tepat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk podcast yang luar biasa ini. Terima kasih untuk setiap pribadi yang luar biasa yang menerima panggilan Tuhan, yang mendengar suara-Mu, dipulihkan, disembuhkan, dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
Thank you banget Kak Maya buat waktunya. Sama-sama. It's a Thank you pleasure. banget audiensnya di rumah udah dengerin sejauh Tuhan ini. berkati. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya di Bincang Menjuru episode selanjutnya. Yes. Tuhan berkati. Bye-bye. Bye-bye.